インドネシア人の採用っていうのは、実際のところ現地ではどんな感じなんですかね。バシバシとインドネシア加速していきそうな気がします。なんか率直にインドネシアとミャンマー比較した時にどんな違いありますかね。なんかインドネシアは国土はめちゃめちゃ広いと思いますし、おっしゃっていただいた通り人口もかなりの母数いると思うんですけど、エリアによって正確に差があったりとかするもんなんですか。Yo guys, mungkin sebagian kalian sudah tahu tentang negara Jepang sekarang lagi menghadapi masalah yang nggak main-main, yaitu krisis demografi. Singkatnya, jumlah orang tua di sana makin banyak, sementara generasi mudanya makin sedikit. Bayangin aja, yang kerja makin dikit, tapi yang harus ditanggung makin banyak. Nah, kondisi kayak gini bikin banyak sektor industri di Jepang mulai kelimpungan karena kekurangan tenaga kerja produktif. Akhirnya, mereka nggak punya banyak pilihan selain membuka pintu lebar-lebar buat tenaga kerja asing. Dan di tengah persaingan ketat dari berbagai negara Asia yang juga pengen kirim tenaga kerja ke Jepang, muncul satu fakta yang cukup menarik, bahkan bisa dibilang membanggakan. Tenaga kerja asal Indonesia mulai dilirik serius. Bukan cuma dilirik, tapi juga diakui punya kualitas yang unggul dibandingkan beberapa negara lain. Ini bukan sekedar omongan kosong ya. Pengakuan ini muncul dari proses panjang, dari pengalaman langsung para perusahaan Jepang yang sudah mempekerjakan orang Indonesia. Mereka ngelihat sendiri gimana sikap, etos kerja, sampai perilaku sehari-hari para pekerja kita di sana. Yang bikin menarik, tenaga kerja Indonesia dianggap lebih aman dan stabil. Maksudnya, bukan cuma soal kriminalitas yang rendah, tapi juga dari sisi sikap, gak gampang bikin masalah, patuh sama aturan, dan bisa kerja dengan tenang tanpa banyak drama. Kalau kita tarik lebih dalam, sebenarnya ada beberapa faktor kenapa tenaga kerja Indonesia bisa punya image sebaik ini di Jepang. Pertama, soal karakter. Orang Indonesia itu dikenal ramah, sopan, dan punya rasa hormat yang tinggi, apalagi ke orang yang lebih tua atau punya jabatan lebih tinggi. Kedua, soal adaptasi. Banyak pekerja Indonesia yang punya kemampuan beradaptasi yang bagus. Ketiga, soal mental. Kerja di Jepang itu bukan buat yang gampang nyerah, tapi menariknya, banyak pekerja Indonesia yang justru bisa bertahan dan menunjukkan daya tahan yang kuat. Dari sudut pandang perusahaan Jepang, ini adalah paket lengkap. Mereka butuh pekerja yang bukan cuma skillnya oke, tapi juga bisa dipercaya, stabil, dan jarang bikin masalah. Tidak seperti negara Vietnam contohnya. Dan disinilah tenaga kerja Indonesia mulai punya posisi tawar yang tinggi. インドネシア人の採用っていうのは、実際のところ現地ではどんな感じなんですかね。先日の日記にも出てましたけれども、伸び率ダントツ1位がインドネシアで、やっぱりミャンマーの政情不安とか、ミャンマーだけじゃなくて今ネパールとかバングラデシュでも同じような、Z 世代が大暴れというかなかなか出国できないとか、いろいろあってやっぱり政情不安を抱えている国が多くて、出国に対しての制限とかはないので、そういった意味でもインドネシアがやっぱり一番今政情的には安定していて、予算的にも選びやすいという状況になっていて、やっぱり所得が上がってきているのは間違いないんですけれども、2億8000万もいるんで、やっぱり田舎には本当に産業がない、海外に行かないとどうしようもできないっていう地域が多いですし、インドネシア政府としても海外に出すことで外貨を稼いできてほしいっていう政策をたくさん打ってますので、ここでやっぱりインドネシアが選びやすいというのは間違いないんじゃないかなと思います。さらにバシバシとインドネシア加速していきそうな気がしますね。インドネシア人から見た時に日本の人気ってどうなんですかね。インドネシアの方は別に日本って選択肢以外にもいろんな国に行くことって可能だと思うんですけど、だんだん低下気味な印象を僕は勝手に持っていたりしたんですけど、その辺実情ってどんな感じなんですか。インドネシア、日本に行きたいっていう方非常に多いと思いますし、これからもどんどん増えていくんじゃないかなと思います。もちろん稼げていったらアメリカとか欧米行った方がいいとか、最近でよく聞くとポーランドとかトルコに行く人の数が増えてるっていうふうに聞いてるんですけれども、やっぱりそれでも多少賃金が他の国より安かったとしても日本で働きたいっていう方は多いですね。ジャカルタ行った方がいいとはならないんですか。国内に稼げる仕事ってやっぱりほとんどないんですかね、インドネシアも。地方でよくジョブセミナーやってて私も参加したりするんですけども、ジャカルタ近郊での募集があったらここにもうアリが砂糖に迷うようにわーってくるんですね。それだけやっぱり仕事がないっていうことだと思います。ジャカルタで働いて1万円とかから10万円がマネージャー手前ぐらいだったらそれぐらいだと思うんですけど、やっぱり日本に行ったら年16万円とかから20万円ぐらいまで稼げると思うので、海外に行った方がいい考え方も多いですし、日本に3年から5年働いてそれを元手に自分でやりたいことがあるとか、単純にお金だけじゃなくて日本でレベルアップして帰ってきたいとかいう方が結構多いんじゃないかな
ないかなっていう印象があります。なんか率直にインドネシアとミャンマー比較した時にどんな違いありますかね。なんかインドネシアは国土はめちゃめちゃ広いと思いますし、おっしゃっていただいた通り人口もかなりの母数いると思うんですけど、エリアによって正確に差があったりとかするもんなんですかね。もし2億8000万人もいて、もう民族もものすごい多いですし、宗教も結構バラバラなので一概には言えないなと思ってまして、ジャカルタとかバリだとやっぱり海外に出て働きたいっていう方非常に少なくなってるなと思います。そこで働けばもう十分10万円ぐらい稼げるような状態にもなってきて、そこで日本でね半年か1年間拘束されて働くこともできずに日本語をずっと1日やって出国するっていう方がすごい減ってるのは感じます、ただ地方に行くとやっぱり産業が全然なくて、一生懸命日本語を勉強して海外に行かないと人生変えられないっていう方が多いのも事実で、そういった方々は今後も変わらないんじゃないかなっていうふうに思います。Nah, fenomena ini sebenarnya bukan cuma soal kerja di luar negeri terus kirim uang ke rumah. Lebih dari itu, ini adalah kesempatan emas buat upgrade kualitas SDM kita secara besar-besaran. Bayangin, tiap tahun ada ribuan bahkan puluhan ribu anak muda Indonesia yang kerja di Jepang. Mereka belajar teknologi baru, sistem kerja yang rapi, disiplin waktu, sampai cara berpikir yang lebih terstruktur. Dan yang paling penting, mereka belajar langsung dari salah satu negara dengan standar kerja tertinggi di dunia. Ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka nggak datang dengan tangan kosong. Mereka bawa pengalaman, skill, mindset, bahkan modal usaha. Ini yang sering nggak disadari banyak orang. Jadi, efeknya itu bukan cuma ke individu, tetapi bisa ke komunitas, bahkan ke ekonomi daerah. Ada yang buka usaha, ada yang jadi pelatih, ada juga yang jadi inspirasi buat generasi berikutnya. Ini kayak efek domino yang positif banget. Di sisi lain, Jepang juga diuntungkan. Mereka nggak cuma dapat tenaga kerja tambahan, tapi juga dapat energi baru dalam lingkungan kerja mereka. Orang Indonesia yang dikenal hangat dan fleksibel kadang bisa mencairkan suasana kerja yang kaku di sana. Jadi ini benar-benar hubungan yang saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme kalau kata kerennya. Tapi di balik semua ini, ada satu hal yang nggak boleh kita lupakan. Reputasi baik yang sekarang kita nikmati itu bukan datang tiba-tiba. Itu hasil kerja keras dari para pekerja Indonesia yang sudah lebih dulu berangkat ke Jepang dan menunjukkan kualitas terbaik mereka. Artinya, generasi berikutnya punya tanggung jawab besar buat menjaga nama baik itu. Jangan sampai karena ulah segelintir orang, image yang sudah dibangun susah payah jadi rusak. Karena di dunia kerja internasional, reputasi itu mahal banget. Makanya, buat kamu yang punya mimpi kerja di Jepang, ini bukan cuma soal berangkat dan cari uang, tapi juga soal membawa nama Indonesia. Lo harus siap dari sekarang. Belajar bahasa Jepang, pahami budaya kerja mereka, latih disiplin, dan yang paling penting, jaga sikap. Karena yang dilihat bukan cuma kemampuan teknis, tapi juga attitude. Selain itu, pemerintah dan lembaga pelatihan juga punya peran penting. Mereka harus terus meningkatkan kualitas pelatihan, memastikan calon tenaga kerja benar-benar siap dan bukan cuma asal kirim. Karena persaingan itu nyata. Negara lain juga terus berbenah dan gak akan diam melihat Indonesia unggul. Jadi, kuncinya adalah konsistensi. Terus jaga nilai-nilai yang selama ini jadi kekuatan kita. Kejujuran, kerja keras, keramahan, dan rasa hormat. Hal-hal yang mungkin kelihatan sederhana, tapi justru jadi pembeda di mata dunia. Dan kalau kita bisa jaga itu semua, bukan gak mungkin Indonesia akan terus jadi salah satu negara yang paling dipercaya Jepang dalam urusan tenaga kerja. Jadi ini bukan cuma cerita tentang Jepang atau tenaga kerja. Ini adalah cerita tentang bagaimana karakter dan budaya kita bisa jadi kekuatan di panggung global. Dan jujur aja, ini salah satu bukti kalau orang Indonesia itu punya kualitas yang gak bisa diremehkan. Gimana menurut lo? Bangga nggak?